Ya, silakan masuk. Permisi. Silakan duduk. Dengan kakak siapa ini? Kakak Putri, Bu. Oke, Kak Putri. Mana calon pasangannya? Kerja, Bu. Ya Allah, harusnya tuh berdua. Soalnya nanti kan banyak yang mau diterangin. Tetap nggak bisa ya? Nggak bisa, liburnya beda. Oke lah, baiklah. Jadi kalau Kak Putrinya libur, calonnya enggak. Oh, tetap kebalikan terus ya. Kapan ketemunya ya? Oke lah. Oke, nah sekarang kan Kak Putri ini kan mau sebentar lagi mau menikah ya. Tanggal berapa mau menikahnya Kak Putri? 15 Agustus. 15 Agustus. Sekarang Mei, Juni, Juli, Agustus. Oke, 3 bulan lagi ya, 15 Agustus. Wah, bisa 17 Agustus anu. Oke. Nah, umurnya berapa sekarang Kak Putri? 23. 23 ya, 23 tahun. Oke, calon pasangannya? 28. 28. Oh, udah usia mateng ya. Oke, siap. Nah, ini kan Kak Putri sebentar lagi mau menikah. Jadi memang alangkah baiknya harus ada edukasi ya seputar apa sih nanti yang perlu dipersiapkan sebagai calon pengantin gitu ya Kak Putri ya. Nah, tadi kan Kak Putri udah segala tensi, ditimbang semua normal, tensinya normal semua 110/70 ya kan. Nah dia juga normal, lingkar perutnya normal ya kan, lingkar lengannya juga bagus ya kan, IMT-nya juga Kak Putri normal, nggak ada masalah ya, bagus secara nutrisi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah nanti kan Kak Putri tinggal nunggu hasil cek lab ya, sedang berjalan ya, tadi udah darahnya kan, tapi nanti bilang sama suaminya. Kalau memang tidak ada waktunya pas, suruh suaminya kesini sendiri aja untuk cek lab. Sekalian dia dikasih edukasi juga ya kan, biar sama-sama tahu gitu kan. Nah tadi udah jam lab itu fungsinya untuk apa? Kalau kita mau melakukan suatu hubungan ya, apalagi nanti kan ke arah ke jenjang pernikahan, begitu nanti kan mempunyai anak kan, anak yang baik dan sehat dong tentunya maunya ya. Itu harus dipersiapkan dari sekarang, harus di screening, namanya screening ya kan. Nah screening catin itu ya nanti ada cek HB. HB itu nanti untuk mengetahui zat besi, kadar hemoglobin, sel darah merah kita itu normal apa enggak. Bagusnya sih kalau bisa di atas 11,9 lah ya, hampir 12 tuh minimal, nanti kan ketahuan hasilnya ya. Lalu nanti Ibu screening tentang triple eliminasi seputar penyakit HIV, sifilis, hepatitis. Biar tahu apakah, ya doanya sih nggak ada yang negatif ya, nggak ada yang positif ya, sorry nggak ada yang positif. Semua negatif, semua tidak ada yang positif. Karena kan kita harus cek sebelum menikah tuh, cek semua kesehatannya, status kesehatan baik Kak Putri sama nanti calonnya. Siapa nama calonnya? Namanya Putra. Nih, kok bisa Putra dan Putri, Bu? Iya, Bu, ketemu di kerjaan. Masya Allah. Kak Putra, Kak Putri, oke lah. Nah, nanti dicek seputar banyak sih ya. Seputar dari anemia ya kan, triple eliminasi ya kan. Kemudian nanti Kak Putri juga harus diimunisasi. Imunisasi namanya tetanus difteri. Imunisasi sebelum menikah, ya kan? Waktu bayi diimunisasi nggak sama ibunya? Iya. Lengkap nggak status imunisasinya? Lupa. Coba nanti ditanya ya. Biasanya sih diimunisasi, Bu, biasanya. Kan lahirnya nggak di Mbah Dukun. Lahirnya di bidan. Nggak tahu juga, lupa. Aduh, ditanya nanti ya. Jadi nanti imunisasi pada calon pengantin itu diberikan sebaiknya. Jadi kan status imunisasi itu minimal, nggak ada minimal ya, pokoknya kalau udah 5 kali itu dikatakan udah lengkap, udah statusnya udah lengkap gitu kan. Nanti bisa itu yang pertama tuh waktu itu lahir tuh, waktu bayi itu udah 1 di nilainya tuh. Yang kedua itu saat SD. SD. Nah itu biasanya sih dikasih tuh waktu sekolah-sekolah tuh kan. Yang ketiga ya sekarang ini. Nanti kita dilakukan imunisasi, udah makan kan. Nanti yang keempat saat hamil. Dan seterusnya gitu kan. Oke, nah apa nih yang perlu diperhatikan sebagai seorang calon ibu ya, calon ibu dan nanti calon ayah. Sayang banget ya Pak, Kak Putranya nggak datang ya. Itu harus
menjaga pola hidup sehat. Ya, ingat pola hidup sehat. Apa itu pola hidup sehat? Pola hidup sehat itu harus cerdik. Cerdik itu singkatan ya. Cek kesehatan fisik. Ya, kayak sekarang nih cek kesehatan fisik. Tapi kalau bisa tuh minimal cek kesehatan fisik itu 1 tahun sekali. Apa aja dicek? Cek gula. Sekarang banyak kok ya. Padahal masih muda, padahal nggak ada keturunan, gulanya suka agak naik karena faktor makanan ya kan. Jadi cek gula, cek darah tinggi apa enggak, cek tensi namanya ya. Cek gula, cek tensi itu perlu. Itu cek kesehatan. Terus E-nya apa? Enyahkan asap rokok. Suaminya calonnya rokok nggak? Ngerokok. Oh, tuh kan bilang ya tidak boleh ngerokok lagi bang, gitu bilang. Karena apa? Sekarang sih nggak tahu ini banget ya, tapi kan tetap jadi perokok pasif ibunya kan. Apalagi nanti Kak Putri nanti yang hamil, melahirkan. Kasian nanti anaknya mau nggak mau jadi korban, calon bayinya nanti kan. Jadi kalau bisa udah enyahkan tuh. Enyahkan rokok, nggak boleh ada rokok-rokok lagi gitu kan. Jadi bikin pranikah, perjanjian tidak boleh ngerokok gitu ya. Bilang sama suaminya ya. Kalau bisa sih jangan ya. Pokoknya bisa kok stop. Pokoknya jangan, saya kurangi jangan. Ya berhenti atau tidak. Jangan, oh dikurangi aja lama-lama tuh susah nggak kurang-kurang. Jadi bener stop ya. Lalu R itu rajin olahraga fisik. Jadi olahraga itu penting. Sehari itu ya idealnya ya 15 sampai 30 menit lah ya Kak Putri. Jadi usahain olahraga tuh setiap hari harus ada. Tapi saya sibuk ya sempet-sempetnya 5 menit juga cukup lah. Jogi-jogi di teras rumah perlu tuh ya. Kemudian D itu diet gizi seimbang. Apa itu diet gizi seimbang? Kan Kak Putri udah bagus nih badannya. Nggak ya ideal lah ya gitu ya. Nah tadi diet gizi seimbang. Apa itu diet gizi seimbang? Yaitu 1/3 makanan pokok, 1/3 sayur, 1/6 lauk, dan 1/6 lagi buah. Nah pasti udah tahu dong makanan pokok tuh apa aja. Nasi, jagung, ya kan? Kalau nggak ada ubi, ya kan? Mie, tapi bukan mie instan ya. Mie bikin sendiri. Ya rata-rata udah sama nasi lah ya. Terus tadi seperti sayur-sayuran tadi udah tahu lah ya. Semua sayuran tuh bagus, ya kan? Apalagi kan Kak Putri masa pertumbuhan. Kemudian lauk, 1/6 lauk, ada ikan, ada daging, itu bervariasi aja setiap hari ya. Kemudian 1/6-nya buah. Buahnya bebas sih apa aja ya. Buah melon, buah mangga, buah pepaya boleh. Nah, setiap hari Kak Putri harus konsumsi yang mengandung ini semua ini. Ya ini namanya diet gizi seimbang. Boleh tambah susu boleh, enggak juga nggak apa-apa. Yang penting setiap hari harus mengkonsumsi ini. Tapi saya maunya mie ayam. Ya sesekali boleh, jangan tiap hari makan mie ayam. Karena apa? Karbohidrat doang kan, berarti cuma mengandung makanan pokok. Ayamnya dikit ada lah ya, tapi sayurannya mana nggak ada. Makanya kalau bisa tetap harus dikejar. Apa mungkin nanti di rumahnya baru makan sayurnya, buahnya gitu kan. Kalau bisa setiap hari harus konsumsi diet gizi seimbang. Ya supaya sehat nanti Kak Putrinya ya. Oke. Kemudian tadi ini D ya. Cerdik, D, I-nya istirahat. Istirahat harus cukup. Ya minimal tuh sehari 8 jam, 8 sampai 12 jam. Maka nanti timbangin minuman juga harus minimal 8 sampai 12 liter. Terus K-nya itu kolestres. Ya namanya nanti mau pasti ketemu calon mertua ya kan. Jadi tidak boleh terlalu banyak dipikirin ya. Soalnya nanti kalau misalnya terlalu beban, depresi, wah repot nanti urusannya ya. Jadi harus bisa kolestres. Kalau misalnya ada masalah ya segera dibilangin sama calonnya Kak Putra ya kan. Pokoknya semuanya harus dibicarakan, nggak boleh selalu dipendam-pendam, nanti efeknya nggak bagus. Nanti kan kita kan mau seperti tadi kan hamil, melahirkan, jadi harus bisa kolestres ya. Oke, sampai sekarang ini ada yang bertanya nggak Kak Putri? Ayo tanya aja, biar nanti jelas di rumahnya. Ayo ada yang bertanya nggak? Apa kira-kira? Udah cukup jelas? Oke, kita lanjut ya. Nanti Kak Putri kan umur udah 23 ya, jadi sebaiknya setelah menikah tidak usah menunda, langsung ngisi aja, ya kan? Gak usah KB maksud saya, jadi langsung aja nanti ngisi. Nah, jarak yang bagus untuk kehamilan berikutnya, yang pastikan Kak Putri nanti kan langsung Bismillah, nggak usah KB ya, jadi dikasihnya aja.
Mau rencananya mau berapa anak nanti? Rencananya 2 anak cukup, bagus ya kan. Kalau bisa nanti jarak dari yang sekarang sama yang berikutnya itu minimal tuh ya idealnya 4 tahun lah jaraknya. 2 sampai 4 tahun sih. Kalau bisa ya di atas 2 tahun lah ya. 4 tahun pas yang ideal lah itu ya. Kenapa kan anak masih butuh kasih sayang seorang ibu ya kan. Asli eksklusif nanti ya kan, walaupun kerja juga harus pintar-pintar kan. Sekarang bisa pangping ya, taruh di kulpok gitu ya kan. Jadi bisa lah nanti diakalin ya, diatur kan. Di kerjaan aman kan, boleh kan. Nah alhamdulillah berarti nggak ada alasan untuk tidak menyusui dengan baik ya. Nah nanti cara menundanya bagaimana? Sorry kok cara menunda ya. Iya maksudnya kan anak pertama nih. Nah kan mau ke anak kedua kan harus ditunda lagi kan. Harus dijarakin lah, cara menjarakkannya gimana. Berarti Kak Putri harus KB. Udah tau belum KB itu apa aja? Belum. Iya kan, gue belum pernah KB ya, bidannya iya. Oke. Nah macam-macam KB. Nanti setelah lahiran ada tuh KB yang simple Bu. Begitu lahir langsung tuh KB IUD atau KB implan. Jadi Bu pulang udah nggak ribet mikirin masalah KB ya. Sakit gak Bu? Enggak, sakitan lahiran. Melahirkan juga nggak sakit kok. Ya sakit gimana ya? Kerasa mau pasti ya. Masa dipegang nggak kerasa gitu ya. Tapi dibilang sakit sih nggak juga gitu ya kan. Nah macam-macam KB. Nanti Kak Putri bisa pilih KB suntik juga bisa. Kalau KB suntik otomatis yang 3 bulan ya. Karena kan yang tidak mengganggu produksi ASI. Nanti kan dijelaskan juga sama bidannya ya kan. Kemudian memang kalau yang diajukan itu KB IUD, itulah ya alat kontrasepsi dalam rahim. Nah IUD seperti ini nih. Nah ini IUD namanya ya. Nah ini kan memang sih efektivitasnya 8 tahun kurang lebihnya. Tapi misalnya 4 tahun aku pengen punya anak lagi Bu, untuk anak yang kedua nggak apa-apa kita lepas. Oh bisa dilepas Bu? Bisa, nggak harus nunggu masa SPIT enggak. Ya takutnya 8 tahun kelamaan ya umur apa kan. Boleh kok dilepas, boleh aman ya kan. Atau KB tadi saya bilang implan itu 3 tahun masanya itu juga efektif. Atau tadi suntik, pil aku lupa, tapi nggak apa juga kalau Kak Putri tipenya disiplin boleh pil. Dia kan juga ada pil yang khusus menyusui juga ada. Nah nanti bisa cara minum nanti diajarin ya, pasti memang harus minum setiap hari. Jamnya ya harus on time. Misalnya aku maunya habis maghrib jam 7 ya, sekarang besok dan seterusnya jam 7 terus. Soalnya kalau misalnya telat karena lupa gitu jam 10 lu ingat misalnya. Ya kalau bisa hari itu tidak boleh berhubungan, kalau bisa sebaiknya ya. Dan segera diminum obat pilnya gitu ya kan. Nah sudah cukup jelas ya mengenai macam-macam KB ya. Kalau untuk laki-laki ya kondom aja gitu. Tapi tetap itu masih berisiko. Kalau bisa mah ya KB beneran gitu ya. Dengan ASI eksklusif juga sebenarnya udah KB. KB namanya MAL, metode amenorelaktasi. Tapi itu kan efektif sampai umur 6 bulan anaknya. Setelah 6 bulan itu sudah tidak efektif, harus KB IUD. Jadi KB suntik seperti itu ya, jangka panjang lah yang lebih bagus ya. Oke, seputar macam-macam KB clear ya, udah aman ya Kak Putri ya. Nah sekarang kita bicara seputar apa sih yang perlu diperhatikan nanti di saat nanti hamil gitu ya. Yang pasti ibu hamil itu tidak boleh tadi ya, tidak boleh terlalu stres. Nah kehamilan itu yang perlu dihindari itu 4T. Jadi tidak boleh terlalu muda. Benar Kak Putri umurnya udah 23 tahun berarti aman. Terus terlalu tua juga nggak boleh. Makanya kalau bisa misalnya anak kedua jangan di atas 35 tahun ya. Terus terlalu deket jaraknya tadi saya bilang kan. Jadi kalau bisa ya jangan baru 1 tahun ya positif lagi. Kasihan kakaknya, kasihan ya kan. Kasih sayang pasti beda lah ya, berkurang kan. Terus kalau bisa benar keren Kak Putri. Aku cuma punya 2 anak aja Bu maunya, amin ya kan. Memang kalau bisa paling banyak itu 3 lah. Itu maksimal gitu ya. Tapi itu udah sepakat dong antara ya Kak Putri sama Kak Putra kan. Memang maunya 2 anak aja kan. Oke, cakep. Alhamdulillah. Nah seperti itu Bu, yang edukasi mengenai calon pengantin. Seputar screeningnya tadi udah kita bahas ya.
Mudah-mudahan tadi hasilnya semua normal, nggak ada apa-apa. Iya. Ya. Jangan lupa undangannya ya Kak Iya, Putri Bu. ya. Siap. Oke. Nanti kalau ada apa-apa WA. Nanti seminggu lagi hasil udah keluar kok itu. Iya. Screening pemeriksaan darahnya. Kalau nggak ada keluar sih insya Allah nggak ada apa-apa. Jangan lupa ya Kak Putranya ya. Harus screening cek lab juga gitu sepatnya kan. Kita mas setiap hari juga bisa untuk cek labnya kan. Pesan saya, enyahkan asap rokok gitu bilang ya. Nanti bikin perjanjian sama Kak Putra ya, Bang, sebelum nikah stop rokok dulu ya gitu kan. Karena Pak nih korbannya bukan saya doang, calon bayi kita gitu ya kan. Kan saya jadi perokok pasif dong. Nah bilang gitu beda mikir. Oh iya ya gitu. Oke. Ada yang bertanya lagi Kak Putri? Enggak, alhamdulillah udah jelas semua. Jelas semua? Oke, ya sudah nanti sampai ketemu lagi ya. Jangan lupa undangannya. Iya, makasih, Oke, Bu. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.